Halo Sobat Cuan dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini, terutama kabar portofolionya hijau ya. Di perdagangan pertama tahun 2026 ya, IHSG berhasil menguat sebesar 1,17%. Nah ini sedang uji area resisten ya di level 8.760-an. Kalau besok berhasil breakout maka akan ada potensi kenaikan lagi. Kemana ya, kemungkinan bisa ke 6.900. Kita lihat dulu. Oke sini ya, 8.900 sorry ya. Tapi kalau ternyata besok itu mengalami penurunan maka support terdekatnya itu di 8.640. Ini untuk IHSG. Dan kalau kita perhatikan kenaikan IHSG hari ini itu didominasi sama saham sektor Bakri Group ya, sektor Bakri Group grup konglomerasinya Pak Bakri. Nah ini yang pertama Bumi naik 14%, yang kedua ada saham Dewa ya, Dewa juga naik. Selain itu VKTR juga naik, mungkin tahun 2026 itu tahunnya Bakri Group juga ya. Serta saham yang ada di sektor perkapalan, sebut aja ada saham Bumi ya, Bull gitu. Jadi kalau saham-saham ini yang naiknya udah ketinggian ya, bisa pertimbangkan kalau kalian mau masuk gitu, karena hati-hati. Kecuali Bull ya, mungkin masih punya story yang bagus untuk kedepannya gitu. Oke, seperti biasa di video kali ini saya akan membahas beberapa saham ya. Ada 4 saham yang cukup trending pada hari ini, dimana saham yang pertama itu ada saham Arci. Arci nggak trending kok dibahas Bang, nggak trending memang, tapi teman saya ada yang request ya. Biasanya kalau saham-saham yang teman saya itu nyangkut, atau mungkin dari Sobat Cuan ada yang nyangkut di atas, saya akan bahas pertama kali gitu. Untuk saat ini Arci tertahan ya di area supportnya, masih tertahan di 1520-an. Jadi selama harga sahamnya masih di atas 1520, bisa pertimbangkan untuk hold. Kemudian untuk resistennya di 1760. Jadi kemungkinan nanti si Arci di sini ya naik turunnya itu range-nya segitu ya. Nah, Arci ini itu punya kaitan erat dengan harga komoditi gold ya, emas dunia. Kalau kita lihat tahun 2026 selama masih ada ketidakpastian mungkin dari kebijakan US ya, dan seterusnya penuh dengan ketidakpastian dan lain sebagainya, maka kecenderungan harga emas itu biasanya mengalami kenaikan. Makanya ya saham-saham emas mungkin sekarang udah nggak trending lagi, tapi kalau nanti komoditas emasnya naik ya sahamnya akan naik lagi. Biasanya yang responnya paling cepat ya itu ketika emas naik, kalau nggak Arci harta ya. Untuk Arci berarti selama masih tertahan di area 1520 atau 1525 masih pertimbangkan untuk hold. Tapi kalau turun ya, penurunan berikutnya ada di mana? Penurunan berikutnya bisa di MA50 1335 di sini ya. Ini memang cukup riskan kalau turun sampai sini. Jadi kalau yang punya average atas ya, jebol area 1525 bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu. Saya sarankan untuk pindah ke saham lain. Bagi yang belum punya mungkin ya mau masuk silakan, di sini bisa nutup gap sih ya, ada 1700-an. Jadi masih ada potensial upside kalau mau masuk ya. Ini buat trading ya harian aja lah. Tuh ada potensial upside 3%. Batasi resiko juga sini 3% lah ya, 1590 gitu. Ini untuk yang pertama ada saham Arci. Yang kedua saya akan bahas satu saham di sektor perkapalan ya. Kemarin saya sudah bahas 2, Humi, kemudian Bull sama Boat ya, 3 saham. Nah ini salah satu saham yang naiknya belum terlalu tinggi. Sebenarnya ada 2. Kalau misal saham ini hari ini belum naik ya, saya akan bahas. Tapi ternyata sudah arak Temas. Oke, jadi saya akan bahas saham HAIS. Di sini HAIS itu mengalami
kenaikan ya, hari ini naik sekitar 10% sobat cuan dan membentuk patternnya itu adalah ascending triangle gitu. Jadi di sini area neckline atau resistennya berhasil dijebol disertai volume yang kencang. Nah, jadi kalau sobat cuan mau masuk untuk targetnya ya, ini kan saya dari sini nih, untuk targetnya tuh biasanya dari sini ke sini tuh kan ya, dari sini ke sini, maka akan ada potensial upside sebesar berapa persen, andai kata masuk dari harga sini ya, buat jangka menengahnya 12%, atau kalau ke 300 deh ya 11%, 12%. Oke, untuk resiko batasi kalau penurunan di bawah 258 gitu ya, karena kalau masuk sini lagi nanti terlalu dalam lagi. Ini resikonya kalau kita masuk di saham-saham yang lagi trending udah naik tinggi, kita belum masuk dan baru mau masuk, jadi mau nggak mau ya agak spekulatif buy. Mungkin bisa ngejar nanti kalau besok berharap naik ke sini tuh ya kita syukuri. Kalau kita turun ya, kemungkinan turun kan kayak gini nih, turun beberapa hari kita cut loss dulu, pindah saham yang lain gitu ya. Jadi secara risk to reward masih cukup menarik, 1:3 ini untuk saham HIS, naiknya belum terlalu tinggi. Yang kedua ada sahamnya Pak Pepe sobat cuan ya, dimana PTRO ini kalau nggak salah masih MSCI yang small cap ya, belum standar. Ini patternnya juga sama dengan HIS, yaitu patternnya adalah pattern ascending triangle ya. Berdasarkan ascending triangle maka akan ada potensial upside ke harga 12.500 ya. Jadi kalau mau masuk di harga sekarang 11.200 ya, nah targetnya ke sini ada potensial upside sebesar 12%, 12.550. Batasi resiko kalau closing di bawah 10.750 tepat di MA5 nya. Kalau kita lihat dari MA nya memang masih uptrend, MACD nya juga. Nah di sini ya dikit lagi tinggal golden cross gitu. Kalau kita mau pakai indikator lain, kita coba pakai RSI. Oke, di sini RSI-nya OTW overbought ya, tapi masih aman gitu. Jadi masih ada potensial upside yang cukup menarik. Tapi kalau turun masuk lagi di bawah 10.750 bisa pertimbangkan untuk sell dulu. Karena saham-sahamnya Pak Pepe saat ini tuh lagi nggak trending, belum trending gitu. Oke, udah 3 saham. Yang terakhir mungkin sobat cuan jarang tahu saham ini ya. Ini adalah saham PPRI. Nah, untuk saham PPRI di sini ya, itu breakout dari downtrend jangka menengahnya nih ya. Udah breakout, sebenarnya saya mau calling kemarin ya, ketika golden cross di MACD-nya, tapi baru saya sempat bikin videonya hari ini, jadi saya calling hari ini. Nah, untuk PPRI sendiri ya, saya bikin untuk range belinya. Oke, saya mau pakai tambahan indikator triple MA nih. Nah, sekarang ini ya, apa namanya, terhalang MA100 sama MA50 nya itu di harga 328. Ini menjadi area resisten. Kalau berhasil breakout maka akan ada potensi naik ke atas. Nah, jadi untuk range area belinya saya batasi aja ya. Jadi kalau kalian mau masuk di harga sekarang ada 2 opsi, masuk di 318 maka batasi resiko di sini. Agak dalam ya sebenarnya ya di sini nih 300. Kalau closing di bawah 300 ya mending apa namanya, cut loss dulu. Ini kalau mau buat jangka yang agak pendek. Tapi kalau mau trading per kuartalan mungkin ya, selama harga sahamnya nggak masuk area sini lagi, nggak masuk 290 ya, itu masih bisa di hold. Jadi ada 2 untuk stop lossnya, yang pertama 300, yang kedua 290 gitu. Untuk targetnya terkonfirmasi akan bullish kalau nah ini nih kesini ya. Kemudian kalau breakout dari sini maksudnya 328 atau 330 maka potensinya ke sini 380, setelah itu bisa ke 430. Nah, dari beberapa indikatornya memang sudah cukup mendukung. Atau kalau sobat cuan mau tunggu membentuk
lower high ya, ini kan lower satu, ini kan naik ya high, bikin lower lagi ke sini ya, baru masuk ya silakan. Jadi tunggu besok aja. Kalau besok naik bisa dikejar kalau breakout di atas 330, tapi kalau turun ya bisa ditunggu di MA5 nya 290-an gitu, atau mungkin di area 300. Jadi banyak skenario nya lah ya, tunggu besok aja. Kalau besok breakout bisa kejar, kalau turun ya tunggu koreksi dulu membentuk lower high gitu, karena ini memang fasenya sudah mulai bullish. Meskipun ya ketika breakout di sini volumenya nggak terlalu kencang banget, tapi saya rasa cukup memvalidasi. Oke, mungkin itu aja 4 saham yang cukup menarik ya untuk awal tahun 2026, terdiri dari beberapa sektor tadi ya. Ada sektor komoditas, emas, sektor perkapalan ya, kemudian PTRO, tambang juga, PPRI. Saya kurang tahu sektornya apa ya, cuma secara teknikalnya memang cukup bagus gitu. Oke, seperti biasa disclaimer ya sobat cuan ya, bukan ajakan beli atau jual, tetap batasi resiko ya gitu, dan keputusan beli atau jual ada di tangan kalian masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.